Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori pada bab 9, yaitu tentang basis data klien atau server. Pokok pembahasan pada teori kali ini adalah yang pertama pendalaman, yang kedua arsitektur klien server, yang terakhir ada proses query pada basis data klien server. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama memahami konsep basis data klien server, yang kedua memahami arsitektur klien server, yang ketiga memahami pengaksesan query pada basis data dari klien server, dan bagaimana cara perangkat lunak klien server. Pendahuluan: aplikasi basis data terdistribusi dikembangkan dalam bentuk arsitektur klien server. Teknologi klien server berkembang secara cepat sebagai teknologi lanjut. Pada beberapa waktu yang lalu, sangat sulit memprediksi status saat ini teknologi klien server yang terjadi saat ini. Hal ini sangat sulit dengan prediksian teknologi untuk beberapa tahun ke depan. Jadi, beberapa faktor yang mempengaruhi pada fungsi klien atau server. Keduanya melibatkan perangkat keras dan perangkat lunak, protokol dan modulan atau WAN, dan komunikasi. Lalu, penurunan biaya dari beberapa faktor tersebut menyebabkan semakin besar kemungkinan mempunyai sistem yang kuat. Arsitektur klien server. Saat ini, arsitektur klien server yang banyak digunakan dalam industri disebut two-tier arsitektur. Pada arsitektur ini, server mengirim data dan klien mengakses data. Server memainkan peran yang dominan dalam arsitektur ini. Keuntungan sistem ini adalah kesederhanaan dan kompatibilitas dengan sistem yang legal. Arsitektur klien server yang dikembangkan kemudian adalah three-tier arsitektur. Pada model ini, layer direpresentasikan sebagai host, server, dan klien. Server memainkan peranan sebagai penengah dengan mengirim aturan bisnis atau konflik atau konsen yang digunakan untuk mengakses data dari host. Klien bisa antarmuka GUI dan beberapa aplikasi tambahan mengenai aturan bisnis. Kemudian server bertindak sebagai conduit of passing memproses data dari host ke klien, di mana kemudian berbaris atau difilter dan dipresentasikan ke pemakai dalam format GUI. Antarmuka pemakai, aturan, dan pengaksesan data bertindak sebagai three-tiers. Klien biasanya dihubungkan ke server melalui LAN dan server dihubungkan ke host melalui WAN. Klien melakukan remote yang dihubungkan ke server melalui WAN juga. Sistem ini sangat cocok untuk perusahaan besar, di mana base data terpusat dapat disimpan dalam host, dan biaya pembangunan LAN dan WAN dapat diatur dan dioptimasi menggunakan teknologi yang baru untuk setiap bagian yang berbeda dalam organisasi. Pengaksesan query pada base data klien server. Setiap klien harus menggunakan query SQL yang tepat dan menyediakan antarmuka pemakai dan fungsi antarmuka untuk bahasa pemrograman. Karena SQL adalah bahasa standar relasional berbagai SQL server, meskipun disediakan oleh komputer dapat menerima perintah SQL. Klien juga merujuk pada data dictionary yang di dalamnya terdapat informasi pada data distribusi di antara server SQL yang berbeda. Sama modul di komposisi query global ke dalam jumlah query lokal dapat dieksekusikan sebagai interaksi antar klien dan server selama penulisan query SQL adalah sebagai berikut. Klien melakukan parser query pemakai dan memecahnya ke dalam sejumlah query independen untuk setiap tempat. Setiap query tersebut dikirim ke server yang sesuai. Yang kedua, setiap server memproses query lokal dan mengirim relasi hasil ke klien.
Yang ketiga, kalian menghabiskan hasil sub-query untuk memproduksi hasil dari query asal yang dikirim. Pada pendekatan ini, server kerap juga disebut transaksi server atau database processor atau backend machine. Sedangkan kalian disebut aplikasi processor atau front-end machine. Interaksi antara kalian itu ditentukan oleh pemakai pada level klien atau melalui modul khusus pada DBMS klien yang merupakan bagian dari paket DBMS. Dalam DBMS yang banyak digunakan, model perangkat lunak dibagi menjadi 3 level. Yang pertama, perangkat lunak server bertanggung jawab pada manajemen data lokal. Kebanyakan sama dengan perangkat lunak DBMS. 2. Perangkat lunak klien bertanggung jawab untuk fungsi distribusi, mengakses informasi distribusi pada data dari katalog di DBMS dan memproses semua permintaan yang membutuhkan akses yang lebih dari suatu tempat. Hal ini juga tangani semua antar user. Perangkat lunak yang ketiga, perangkat lunak komunikasi atau biasanya dihubungkan dengan sistem operasi distribusi, menyediakan primitif komunikasi yang digunakan oleh klien untuk mengirim perintah dan data ke tempat yang berbeda sesuai kebutuhan. Hal ini bukan bagian yang terpenting dalam DBMS, tapi menyediakan primitif komunikasi dan pelayanan yang esensial. Klien bertanggung jawab untuk membangkitkan eksekusi distribusi untuk beberapa tempat server suatu query atau transaksi dan untuk melakukan supervisi eksekusi distribusi dan mengirim perintah ke server. Perintah ini termasuk query lokal dan transaksi yang diisi selain perintah ini untuk mengirim data ke klien atau server lain. Satu fungsi yang mungkin dari klien adalah menyembuhkan data distribusi data dari pemakai, yang memungkinkan pemakai menulis query profile dan transaksi dari data yang terpusat tanpa harus memiliki tempat di mana data dirujuk dan query atau transaksi data. Properti ini disebut distribution transparency. Beberapa DBMS tidak melakukan distribusi transaksi, sehingga pemakai harus belajar terhadap distribusi data secara benar. Ringkasan yang dimulai dari yang pertama, konsep arsitektur server berhubungan dengan data distribusi. Yang kedua, arsitektur server yang dikembangkan saat ini menggunakan tier arsitektur di mana terdapat 3 komponen utama, yaitu host, server, client. Transaksi query dilakukan dengan cara klien melakukan permintaan query dengan mengirimkan query ke beberapa tempat server, dan setelah server mengirimkan hasilnya ke klien mengkomunikasikan hasil subquery ke query asal. Selanjutnya, modul perangkat lunak yang terdapat pada DBMS dapat dibagi menjadi 3 level, yaitu perangkat lunak server, klien, dan komunikasi. Kita akan lanjut pada latihan soal. Soal pertama, apa yang dimaksud sistem client server? Client server adalah sebuah sistem jaringan yang memungkinkan klien atau biasanya disebut aplikasi yang menggunakan GUI dengan server. Proses kalian dapat meminta data atau informasi dari server. Yang kedua, apa perbedaan konsep arsitektur klien server yang ada sekarang dengan arsitektur sistem terdistribusi? Jawabannya adalah konsep arsitektur klien server yang ada sekarang adalah pada arsitektur ini. Server mengirimkan data dan klien mengakses data. Server memainkan peranan yang dominan pada arsitektur ini. Keuntungan sistem ini adalah kesederhanaan dan kompatibilitas dengan sistem yang lokal. Sedangkan pada konsep arsitektur sistem terdistribusi, sistem dianggap sebagai suatu set layanan yang disediakan untuk klien server dan klien diperlakukan berbeda. Soal yang ketiga adalah sebutkan bagaimana host server dan server pada cerita arsitektur. Jawabannya adalah server memainkan peranan sebagai penengah dengan mengirimkan konten bisnis atau prosedur atau constraint yang digunakan untuk mengakses data dari host. Klien berisi antar muka, nilai, dan beberapa jenis tambahan mengenai bisnis. Kemudian server berfungsi sebagai conduit aplikasi
memproses data dari host ke klien, di mana kemudian diproses atau difilter dan dipresentasikan ke pemakai dalam format GUI. Antar muka pemakai aturan dan penghasil muka bertindak sebagai dayers. Klien biasanya dihubungkan ke server melalui LAN, server dihubungkan ke host melalui WAN, klien mengetahui modul yang dihubungkan ke server melalui WAN juga. Soal yang keempat adalah bagaimana mengakses query dari klien server dan hasil query dari server ke klien. Jawabannya adalah pengaksesan query dilakukan dengan cara klien melakukan permintaan query dengan mengirim subquery ke beberapa tempat server, dan setelah server mengirim hasilnya ke klien mengkombinasikan hasil subquery ke query asal. Yang kelima, perangkat lunak apa saja yang diperlukan pada sistem klien server. Yang pertama, perangkat lunak server tanggung jawab pada manajemen data lokal dibandingkan sama kantor HTTPS. Yang kedua, perangkat lunak klien bertanggung jawab untuk fungsi distribusi, mengakses informasi disk data dari katalog di DNS, dan memproses semua permintaan yang memberikan akses lebih dari suatu tempat, dan juga ditangani semua antar muka user. Perangkat lunak kombinasi atau biasanya dihubungkan dengan sistem operasi distribusi, dengan primitif yang digunakan oleh klien untuk mengirim perintah dan data ke tempat yang berbeda kebutuhan. Hal ini bukan bagian penting dalam memberikan DNS, tapi merupakan primitif kombinasi dan lainnya yang esensial. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.